Pemirsa, pemerintah secara resmi menerbitkan Perpu Ciptaker pada 30 Desember 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Perpu Cipta Kerja dinilai masih memuat sejumlah pasal bermasalah yang merugikan buruh, diantaranya terkait outsourcing, upah minimum, hingga persoalan PHK dan pesangon. Dan berikut liputan tim Delik. Indonesia saat ini telah dalam masa transisi pandemi ke endemi. Meski demikian, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menghantui dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Tahun 2022, sejumlah perusahaan rintisan terpaksa memutus kerja karyawan dengan berbagai sebab. Salah satunya sulitnya mendapatkan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu singkatannya PHK, ya teman-teman. Tak hanya perusahaan rintisan, gelombang PHK yang terjadi akibat tekanan ekonomi terus menghantui sejumlah perusahaan industri di berbagai daerah. Di Kabupaten Serang, Banten, karyawan PT Nikomas Gemilang berunjuk rasa di halaman perusahaan pada 17 Januari lalu. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap PHK sepihak. Aksi berlangsung selama 2 hari. Sejumlah pekerja melakukan orasi di dalam pabrik. Diketahui PT Nikomas mempekerjakan lebih dari 50.000 orang karyawan akan melakukan pengurangan karyawan mencapai 1.600 orang. Pihak perusahaan mengatakan proses pengurangan karyawan ditawarkan secara sukarela kepada seluruh karyawan. Menurutnya, pengurangan karyawan ini dilakukan tidak lepas dari kondisi pasar internasional yang tidak menentu akibat dampak perang Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan permintaan pasar terus menurun bahkan melebihi dampak COVID-19. Apalagi perang Ukraina-Rusia belum selesai, terus resesi dunia lagi berjalan, inflasi di Eropa lagi tinggi banget. Nah, itu menyebabkan penurunan order dari perusahaan. Jadinya kita mau nggak mau juga terdampak sih. Melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan menjadi alasan yang sering kali digunakan manajemen perusahaan. Tim Delik mewawancarai sejumlah buruh yang sedang berjuang menuntut hak akibat PHK sepihak. Dulu kami selalu habis pos, kami selalu diposkan lagi atau disetkan lagi ke tempat lain bekerja, itu tanpa ada PHK sepihak. Tapi sekarang ini kita di PHK sepihak kalau pos habis atau set habis yang di lapangan. Masalah lain adalah perusahaan tempatnya bekerja tak membayar hak lemburnya selama beberapa tahun. Upah lembur kita ini dari tahun 2000 atau 2004 sampai sekarang itu kita menuntut dengan adanya upah lembur. Upah lembur itu kita bekerja 4 jam lemburan dan dibayarkan cuma hanya 3 jam. Adanya kekurangan upah lembur 1 jam ini yang kami tuntut. Artinya keringat kami hak kami. Cerita pahit soal PHK juga tim Delik dapat dari Horas. Lelaki yang sudah menekuni profesi jasa keamanan puluhan tahun ini menjadi korban PHK sepihak. Kalau saya kan bekerja kan di perusahaan asing di Grup 4 Securicor. Nama kita kerja security kan itu kita kerja sama klien, itu klien. Nah, biasanya dulu kalau kita kerja di klien itu, kalau kita habis dari klien, kita biasa balik ke kantor pusat HO untuk menunggu pos baru atau kita spare atau backup pos-pos yang kosong sementara, menunggu ada proyek baru nih, biasanya seperti itu. Horas sempat melakukan protes atas apa yang menimpa dirinya.
Namun pihak perusahaan yang mempekerjakan dirinya bersikeras memutus hubungan kerjasama sebagai karyawan. Pas mereka menerangkan itu, saya sempat protes, saya nggak terima. Ya kan, saya bilang, saya ini kerja di G4S bukan setahun 2 tahun, saya bilang. Saya ini kerja di G4S ini jadi security udah puluhan tahun. Dan klien-klien saya pun yang saya jaga itu bukan 1-2 klien, ibarat kata udah 5-8 klien, dari klien A ke B ke C ke D itu, habis dari A ke B, habis dari B ke C, C ke E gitu terus. Jadi nggak ada namanya itu PHK sepihak. PHK massal diperparah dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Hal ini lantaran isu ketenaga kerjaan di Perpu Cipta Kerja yang tidak juga memperoleh solusi. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, dalam masa pandemi COVID-19, PHK banyak terjadi mulai pada tahun 2019. Saat itu, Kemnaker mencatat ada 18.911 kasus PHK pekerja. Tahun 2020, PHK pekerja melonjak menjadi 386.877. Hingga kemudian menurun menjadi 127.085 kasus PHK pada 2021. Tahun 2022, angka PHK turun menjadi 10.765.